Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, ada dua bentuk sedekah yang sangat-sangat sunnat muakkad dan pahalanya berlimpah ruah, berlipat ganda. Sedekah bisa berubah-ubah hukumnya sesuai dengan keadaan. Sedekah bisa menjadi sunat atau bahkan sunat muakkad yang berarti sangat dianjurkan. Apakah sedekah yang hukumnya sunat muakkad itu? Hukum sedekah pada dasarnya adalah sunat sebagaimana dijelaskan dalam buku 100 kesalahan di dalam bersedekah oleh Reza Pahlavi. Dalil diperintahkannya sedekah ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, kepada nyala kamu dikembalikan. Dari beberapa sedekah ada di antaranya yang hukumnya sunat muakkad. Berikut dua bentuk sedekah yang hukumnya sunat muakkad atau sangat-sangat dianjurkan. Jadi dua bentuk sedekah yang hukumnya sunat muakkad itu adalah menyisihkan sebagian harta benda untuk diwakafkan kepada orang yang membutuhkan serta sholat duha di pagi hari, sebagaimana yang akan Al-Fakir jelaskan ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu, wakaf. Mewakafkan sebagian harta adalah sedekah yang hukumnya sunat muakkad. Rasulullah bersabda bahwa wakaf adalah sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir walaupun seseorang sudah meninggal dunia. Hal tersebut termaktub dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 3 karya Imam An-Nawawi dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amali." Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Rawahu Muslim. Apabila anak Adam atau manusia telah wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hamdan Rashid dan Saiful Hadi Al-Suta dalam bukunya Panduan Muslim Sehari-hari menjelaskan wakaf secara lengkap. Dikatakan wakaf dalam segi bahasa memiliki arti berdiri, berhenti, dan menahan. Adapun pengertian wakaf secara istilah adalah menyerahkan harta yang tahan lama dan dapat dimanfaatkan oleh umat Islam tanpa harus merusak atau menghabiskannya kepada seseorang atau masyarakat untuk dimanfaatkan dan diambil hasilnya, dengan tetap mempertahankan harta benda tersebut berada pada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diperjualbelikan, diberikan kepada orang lain atau diwariskan kepada keluarga. Wakaf berupa apa saja?
namun wakaf yang dikeluarkan biasanya harta benda yang sangat diperlukan oleh masyarakat muslim. Wakaf bisa berupa tanah untuk membangun masjid, musola, pondok pesantren, sekolah dan lain sebagainya. Wakaf juga bisa berupa tanah perkebunan, pertokoan, rumah kontrakan dan lainnya yang hasilnya bisa digunakan untuk membiayai dakwah, pendidikan, sarana peribadatan, biaya hidup fakir miskin, penderita cacat, yatim piatu atau orang-orang yang terkena musibah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang nomor 2, sedekah yang pahalanya berlipat adalah sholat duha. Sedekah yang hukumnya sunat muakkad selanjutnya adalah sholat duha di pagi hari. Imam An-Nawawi turut menjelaskan sedekah dengan ibadah sholat duha ini dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Ia menukil sebuah hadis yang berasal dari Abu Dzar bahwa Rasulullah bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadukum shadaqatun, fa kullu tasbihatin shadaqatun, wa kullu tahmidatin shadaqatun, wa kullu tahlilatin shadaqatun, wa kullu takbiratin shadaqatun, wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, wa yukhra min dzalika rak'atani yarka'uhuma minas duha." Pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan sholat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut dalam kitab zakat bab penjelasan bahwa kata-kata sedekah digunakan untuk setiap jenis kebaikan. Jadi waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha adalah pagi hari sampai siang hari sebelum masuk waktu zuhur. Sholat duha bisa dilakukan dengan rakaat paling sedikit adalah 2 rakaat. Paham ya? Para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan 2 bentuk amalan sedekah ini yang telah Al-Fakir jelaskan memberi manfaat kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.